Hukum menahan tawa dan bicara ketika sholat. Dalam sholat terdapat batasan-batasan yang menjadi penentu sah tidaknya sholat seseorang. Kamu nanya, kamu belum nanya, biar aku kasih tahu ya. Hal-hal yang membatalkan sholat, sesuai penjelasan Al-Qodhi, Abi Sujak, dalam kitab At-Takrib, yaitu berbicara dengan sengaja, walaupun dengan satu atau dua huruf, dan dalam bahasa Arab, yang dapat memahamkan lawan bicara. Contoh, ro, yang berarti, lihatlah, ki, yang artinya jagalah, dan fut, yang berarti ambillah. Jika batasan ini dilanggar maka sholat yang dilakukan olehnya menjadi batal dan wajib untuk mengulanginya kembali. Seorang muslim hendaknya mengetahui berbagai batasan ini agar sholat yang dilakukannya bisa sah secara fikih dan dapat menggugurkan kewajiban sholat yang dibebankan oleh syara kepadanya. Salah satu hal yang membatalkan sholat adalah berbicara saat tengah melakukan sholat. Dengan mengucapkan kalimat yang terdiri dari dua huruf hijaiyah yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka sholat seseorang dinyatakan batal. Atau ketika seseorang melafalkan satu huruf hijaiyah yang mengandung arti tertentu, seperti huruf ki yang memiliki arti jagalah, maka sholatnya juga menjadi batal. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dijelaskan, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha sya'un min kalamin nasi innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an." Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya terdapat percakapan manusia. Karena dalam salat hanya terdapat bacaan tasbih, takbir dan ayat Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan tertawa saat salat? Apakah dikategorikan sebagai percakapan manusia yang menyebabkan batalnya salat? Penjelasan tentang tertawa ini telah dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, "Ad-dhahika yanqadu as-salah wa la yanquddu al-wudu." Tertawa dapat membatalkan solat dan tidak membatalkan wudu. Hadis Ad-Daruqutni. Para ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i mengarahkan pembahasan tertawa dalam pembahasan berbicara ketika solat. Hukum tertawa saat solat ini sama persis dengan perincian berbicara ketika solat, yakni jika tampak dari tertawanya orang yang solat dua huruf hijaiyah maka solatnya dianggap batal. Namun jika tertawanya tidak terkandung dua huruf hijaiyah maka solatnya tetap sah dan wajib meneruskan solatnya. Contoh tertawa yang mengandung dua huruf misalnya, dari suara tertawanya orang yang solat berbunyi, haha, sedangkan huruf ha memiliki padanan yang sama dalam huruf hijaiyah, dengan begitu solatnya dihukumi batal. Menahan tawa berarti mempertahankan mulunya agar tidak tertawa, terkadang hanya terwujud dalam ekspresi senyuman sehingga tidak wujud dua huruf hijaiyah sama sekali yang keluar dari mulutnya dan solatnya tetap sah. Namun jika ternyata komitmennya untuk menahan tawa ini gagal hingga akhirnya ia tertawa dan terkandung dua huruf hijaiyah pada tawanya maka solatnya menjadi batal dan wajib untuk diulangi kembali. Penjelasan di atas sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Al-Manhaj. Qal, far' fi madhahibihim fi ad-dhahiki wa at-tabassum fi as-salat. مذهبنا أن التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان فإن بان بطلت صلاته. Cabang permasalahan dalam menjelaskan pendapat-pendapat para ulama dalam menjelaskan status tertawa dan tersenyum dalam solat. Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa sesungguhnya tersenyum saat solat tidak membahayakan, tidak membatalkan pada solat, begitu juga tertawa jika tidak tampak dua huruf dari tawanya. Jika tampak dua huruf dari tawanya maka solatnya menjadi batal. Syekh Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhazzab, Juz 4, halaman 89. Demikian penjelasan tentang hal yang membatalkan solat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa menahan tawa ketika solat adalah hal yang tidak sampai membatalkan solat, namun baiknya seseorang menjauhi hal ini sebab menahan tawa saat solat sangat menunjukkan bahwa solat yang ia lakukan tidak khusyuk sebab pikirannya pasti tertuju pada hal di luar solat. Hukum membaca hamdalah saat bersin dalam solat. Bersin adalah keluarnya udara semiotonom yang terjadi dengan keras lewat hidung dan mulut.
Udara ini dapat mencapai kecepatan 70 meter detik atau setara dengan 250 km jam. Bersin merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita akan bersin secara tiba-tiba baik di dalam solat maupun di luar solat. Seseorang yang sedang melaksanakan solat tidak boleh berkata apapun selain kalimat yang berkaitan dengan solat. Berkomunikasi dengan orang lain di dalam solat walaupun hanya dengan mengucapkan satu huruf saja namun sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, bisa membatalkan solat. Contoh, ada orang yang bertanya tentang satu hal kepada orang yang sedang menjalankan solat, kemudian menjawabnya dengan jawaban, ya. Walaupun kata, ya, hanya terdiri dari satu suku kata, namun karena sudah bisa memahamkan orang lain, bisa membatalkan solat. Atau saat melaksanakan solat, musyolli mengatakan dua suku kata, walaupun dua suku kata tersebut tidak bisa memahamkan kepada orang lain, ini juga membatalkan solat. Bagaimana hukum membaca Alhamdulillah saat bersin dalam keadaan solat? Di dalam solat tidak boleh mengatakan apapun kecuali hal yang berkaitan dengan solat seperti bacaan Al-Quran, zikir, begitu pula doa-doa. Ada syarat penting yang perlu dipenuhi, yakni bacaan-bacaan tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Selain bahasa Arab, membatalkan solat. Di antara adab bersin adalah membaca hamdalah setelahnya sebagaimana petunjuk hadits Rasulullah. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Artinya, jika salah satu di antara kalian bersin, hendaknya membaca Alhamdulillah. Saudara atau temannya yang mendengar, hendaknya membaca Yarhamukallah. Kemudian apabila orang yang bersin tadi mendengar jawaban Yarhamullah, maka hendaknya ia kembali mendoakan dengan doa Yahdikumullah, hadis Bukhari 6224. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca hamdalah adalah zikir yang disunnahkan. Dengan demikian, zikir hamdalah setelah bersin tidak membatalkan solat. Sebab zikir tidak membatalkan solat. Rasulullah bersabda, إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. Artinya, sesungguhnya solat ini tidak patut di dalamnya pembicaraan dari obrolan sesama manusia. Namun yang patut dalam solat adalah bacaan tasbih, takbir, tahlil dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi, dalam karyanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an menegaskan sebagai berikut. وأما إذا عطس في حال القراءة فانه يستحب أن يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة. Artinya, adapun jika ada orang yang bersin saat membaca Al-Quran, hukumnya disunnahkan membaca Alhamdulillah, demikian pula saat solat. Dar Ibnu Hazm, Beirut, 1994, halaman 125. Senada dengan membaca hamdalah karena bersin, begitu pula menjawab orang yang membaca hamdalah tersebut dengan mendoakannya Yarhamukallah. Haddathana Abu Bakr qal, Thuna Abdah, an Sufyan, an Ghalib bin Abi al-Hudhail, qal, su'ila Ibrahimu an ragulin atasa fi salat, faqala lahu akharu wa huwa fi salat, Yarhamukallah, faqala Ibrahim, innama qala ma'rufan wa laysa alaihi i'adah. Artinya, Syekh Ibrahim pernah ditanyakan tentang seorang lelaki yang bersin di dalam solat. Kemudian ada orang lain yang sama-sama solat menjawab Yarhamukallah. Ibrahim menjawab, Itu adalah hal yang baik. Orang yang menjawabnya tidak perlu mengulang solatnya. Musyanaf Ibnu Abi Syaibah, Juz 2, halaman 192. Dengan demikian dapat kita simpulkan, semua perkataan di luar bahasa Arab bisa membatalkan solat. Jika menggunakan bahasa Arab, status hukumnya relatif. Apabila cuma satu suku kata atau satu huruf namun memberikan makna yang memahamkan, baik sengaja atau tidak, membatalkan solat. Jika ucapan berbahasa Arab itu hanya satu suku kata saja dan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan solat. Demikian penjelasan tentang hal yang membatalkan solat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa menahan tawa ketika solat adalah hal yang tidak sampai membatalkan solat, namun baiknya seseorang menjauhi hal ini sebab menahan tawa saat solat sangat menunjukkan bahwa solat yang ia lakukan tidak khusyuk sebab pikirannya pasti tertuju pada hal di luar solat.